Om Swastiastu, selamat pagi anak-anak Ibu Guru semuanya. Bertemu lagi dengan Ibu Guru Bulan. Di sini Ibu Guru akan menjelaskan sedikit mengenai pembelajaran 4 pada subtema 2. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu di rumah masing-masing. Selanjutnya, Ibu ingatkan selalu kalian untuk menjaga protokol kesehatan, kapanpun dan dimanapun kalian berada. Adapun protokol kesehatan yang harus kalian taati yaitu 5M. Nah, ingat selalu ya 5M ini. Yang pertama yaitu mencuci tangan, yang kedua memakai masker, yang ketiga menjaga jarak, yang keempat membatasi mobilitas, dan yang kelima menjauhi kerumunan. Lanjut. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu ingin ajak kalian untuk bernyanyi lagu wajib nasional, yaitu berjudul Indonesia Pusaka. Ibu mulai. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi dan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Ya, terima kasih. Mungkin kalian yang sudah bernyanyi di rumah. Lanjut, mungkin kalian sudah mempelajari mengenai peristiwa-peristiwa penting yang ada pada sebelum kemerdekaan Indonesia. Nah, untuk mempertahankan kemerdekaan tidak hanya dilakukan melalui pertempuran atau peperangan yang mungkin kalian pernah pelajari, namun juga dilakukan melalui jalur diplomasi, perjanjian, dan perundingan, seperti perjanjian Linggarjati, perjanjian Renville, perjanjian Rumbayan, dan konferensi Meja Bundar. Nah, Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai perjanjian-perjanjian ini dan juga konferensi Meja Bundar. Nah, pertama yaitu ini ada perjanjian Linggarjati. Nah, ini ada foto yang menyusun perjanjian Linggarjati. Nah, adapun perjanjian Linggarjati dilaksanakan pada 15 November 1946 sampai 25 Maret 1947. Nah, perjanjian ini dilaksanakan di Linggarjati, Jawa Barat dan menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Nah, seperti gambar di samping ini merupakan hasil dari perjanjian Linggarjati yang disusun. Ada 4 poin, mungkin kalian bisa baca atau kalian bisa melihat buku kalian. Lanjut, ada perjanjian Renville. Nah, ini dokumentasi dari penyusunan perjanjian Renville atau perundingan perjanjian Renville. Perjanjian Renville dilaksanakan pada 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948. Nah, perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal perang Amerika Serikat atau USS Renville. Nah, jadi hasil dari perundingan ini ada 3 poin, mungkin kalian bisa baca di PowerPoint Ibu atau kalian bisa baca di buku kalian. Lanjut, yang ketiga yaitu perjanjian Rumroyen. Nah, ini ada foto dari perjanjian Rumroyen atau pertemuan untuk menyusun perjanjian Rumroyen. Nah, perjanjian Rumroyen dilaksanakan pada 14 April 1949 sampai 7 Mei 1949.
Adapun perjanjian Romroyan yaitu bertujuan untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum KMB di Den Haag. KMB itu Konferensi Meja Bundar. Nah, hasil dari pertemuan ini ada 3 poin. Kalian bisa baca di buku kalian atau di PowerPoint Ibu. Selanjutnya ada Konferensi Meja Bundar. Nah, ini Ibu mempunyai dokumentasi dari Konferensi Meja Bundar. Jadi mejanya itu bundar, makanya disebut Konferensi Meja Bundar. Nah, konferensi ini dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949. Adapun hasil dari konferensi meja bundar ini yaitu ada 5 poin. Nih, mungkin kalian bisa baca. Ya, lanjut. Ibu mempunyai peta pikiran yang berisi kata tanya adik Simba. Nah, mungkin kalian masih ingat kata tanya adik Simba, yaitu yang pertama apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, kata tanya apa mungkin kalian masih ingat, digunakan untuk menjelaskan benda atau sesuatu peristiwa yang terjadi. Kalau kata tanya di mana menjelaskan tempat, kata tanya kapan untuk menanyakan waktu, dan kata tanya siapa untuk menanyakan seseorang, kata tanya mengapa untuk menanyakan sebab akibat, dan kata tanya bagaimana untuk menanyakan proses. Nah, di buku kalian terdapat peta pikiran. Jadi di sana ini Ibu berikan contoh cara penjawaban. Jawabannya mungkin kalian bisa catat. Ibu memilih salah satu perjanjian. Yang pertama yaitu misalnya perjanjian Linggarjati. Nah, Ibu membuat 6 pertanyaan dari adik Simba tadi, kata tanya adik Simba tadi, seperti contoh berikut. Nah, kata tanya apanya, apa nama perjanjian dihubungkan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat? Jadi jawabannya perjanjian Linggarjati. Nah, ini ada contohnya di mana dilaksanakan perjanjian Linggarjati, tadi sudah disebutkan di Linggarjati, Jawa Barat. Nah, ini merupakan contoh dari beberapa pertanyaan mengenai perjanjian Linggarjati. Mungkin kalian kalau ingin melatih, kalian bisa menggunakan perjanjian Romroyan, perjanjian Renville, atau konferensi meja bundar. Ibu ini berikan kalian contoh saja. Nah, lanjut. Nah, sedikit informasi, tadi kalian sudah mempelajari mengenai perjanjian dan konferensi meja bundar. Nah, kalian sudah mengetahui bahwa upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia juga dilakukan melalui upaya diplomasi untuk mencapai kesepakatan. Agar tujuan diplomasi tercapai, maka diperlukan kerjasama dan persatuan dari semua pihak. Nah, sama seperti kalian melakukan pekerjaan agar cepat selesai, maka diperlukan kerjasama yang baik dalam mengerjakan sesuatu. Jadi, keuntungan dari kerjasama dan persatuan dari semua pihak, maka upaya untuk melakukan kemerdekaan itu berjalan dengan lancar. Jadi, contoh dalam kehidupan sehari-hari, jika kalian melaksanakan pekerjaan, kalian diperlukan kerjasama agar pekerjaan itu ringan dan hasilnya maksimal. Lanjut. Ibu mempunyai tugas, pilihlah salah satu perjanjian atau konferensi meja bundar. Nah, tadi kan kalian sudah belajar mengenai perjanjian Linggarjati, perjanjian Renville, perjanjian Romroyan, dan konferensi meja bundar. Kalian pilih salah satu, kemudian kalian hafalkan. Pilihlah salah satu, kemudian hafalkan, dan buat video. Jadi yang dihafal apa saja? Judul, tanggal, dan hasil perjanjian. Jadi misalnya judulnya perjanjian Linggarjati dilaksanakan pada tanggal segini-segini, dan hasil perjanjiannya. Itu saja yang dihafal. Kalian mengerti?
Jika belum, kalian bisa melihat contoh yang Ibu buat. Contoh pembuatan video dari Perjanjian Linggarjati. Nah, yang pertama kalian sebutkan nama, kemudian nomor absen, dan hasil perjanjian. Jika kalian bisa menghafalkan semua yang ada di buku, Ibu kasih nilai lebih. Tapi jika menghafalkan hasil perjanjian atau hasil perundingannya saja, tidak apa-apa. Nah, contohnya seperti ini. Asosiasi, perkenalkan, nama saya Nikade Bulanjela Indarsari, nomor absen 4. Di sini saya akan menjelaskan hasil perundingan dari Perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati dilaksanakan pada tanggal 15 November 1946 sampai 25 Maret 1947. Adapun hasil dari perundingan Perjanjian Linggarjati yang pertama, Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia yaitu Jawa, Sumatera, dan Bali. Yang kedua, Belanda harus meninggalkan wilayah Indonesia paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Yang ketiga, pihak Belanda dan Indonesia sepakat mendirikan Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Yang keempat, dalam bentuk RIS, negara Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth atau Persatuan. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, tadi itu contoh pembuatan video dari Perjanjian Linggarjati. Nanti video yang kalian buat, kalian kumpulkan pada Google Form yang Ibu kirimkan. Nah, kalian boleh sekreatif mungkin kalian menghafal, kemudian kirimkan pada Google Form. Ya, lanjut, jika kalian belum mengerti, kalian boleh tanyakan kepada Ibu. Nah, waktu pengerjaannya yaitu sampai hari Jumat. Ibu beri waktu sampai hari Jumat. Nah, Ibu mempunyai garis bilangan. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan nilai tempat. Sebelumnya, kalian perhatikan dulu garis bilangan ini. Ini yaitu garis bilangan persepuluhan. Ada persepuluhan ini, garis bilangan per seratusan, dan garis bilangan per seribuan. Nah, jika kalian ingin mengetahui nilai tempat, kamu juga bisa membandingkan dan mengurutkan bilangan desimal menggunakan garis bilangan ini. Nah, kalian bisa menggunakan garis bilangan ini untuk mengurutkan bilangan desimal. Jadi, ini ada garis bilangan, ini ada angka 0, 0,1, 0,3, dan seterusnya. Semakin ke kanan nilainya semakin besar, seperti garis bilangan biasa, semakin ke kanan nilainya semakin besar. Lanjut. Nah, ini Ibu mempunyai contoh soal matematika. Lani menggunakan pita sepanjang 0,5 meter. Siti menggunakan pita sepanjang 1/4 meter. Nah, ini merupakan 1/4 karena Ibu tidak bisa menulis 1/4 di PowerPoint, maka Ibu tuliskan 1 atau 4. Ini sebenarnya seperti ini, ya. Dan Dayu menggunakan pita sepanjang 1,2 meter. Nah, yang manakah pita paling panjang atau terbesar? Mana angka yang paling terbesar, bilangan desimal yang paling terbesar? Nah, pertama kita harus mengubah pecahan ke dalam bentuk desimal. Ini kan ada pecahan biasa, ada pecahan desimal, dan ada pecahan desimal. Caranya mengurutkan, kalian harus mengubah pecahan tersebut menjadi salah satu bentuk pecahan, yaitu bentuk pecahan desimal. Nah, Rani menggunakan 0,5 meter, ini kan sudah desimal. Siti menggunakan 1/4. 1/4 belum desimal, jadi kita ubah menjadi desimal, yaitu menjadi 0,25 meter. Dayu menggunakan 1,2 meter. Nah, jadi urutan dari yang terbesar atau pita yang paling panjang
yaitu 1,2 meter. Nah, nilai angka yang ada di depan koma. Angka yang mana paling besar? Angka 1 kan? Jadi kalian harus menempatkan 1 di depan. Jadi yang paling besar yaitu 1,2. Kemudian ini kan ada nolnya 2. Nah, sama kan? Jadi kita lihat angka setelah koma. Ini ada 5. Ini ada 2. Yang mana besar? Yang mana besaran? 5 atau 2? 5 kan? Berarti urutan yang kedua yaitu 0,5. Yang ketiga yaitu 0,2. Ini jangan terkecoh, ada satu angka lagi. Ini tidak ada, tidak apa-apa. Yang penting kalian memperhatikan angka setelah koma. Ingat, angka sebelum koma dulu, kemudian angka setelah koma, yang mana paling besar. Nah, jadi urutan dari yang terbesar atau pita yang paling terpanjang yaitu 1,2 punya siapa? Punya Dayu. 0,5 yaitu punya Lani, dan Siti 0,25 meter. Ya, lanjut. Nih, Ibu ada contoh lagi. Urutan terkecil ke yang terbesar. Nah, tadi kan urutan terbesar ke terkecil. Nah, langkah-langkah yang bisa kalian amati untuk mengurutkan bilangan desimal di angka ribuan. Langkah pertama, perhatikan bilangan bulat yang ada di sebelum koma. Bilangan bulat yang ada sebelum koma, bandingkan dan urutkan bilangan tersebut. Sebelum koma berarti ini, sebelum koma ini, dan ini. Nah, langkah kedua, jika bilangan sebelum koma nilainya sama, maka perhatikan bilangan setelah koma dan bandingkan urutan tersebut. Jika angka sebelum koma sama nih, seperti 8 dan 8, maka kita harus perhatikan bilangan setelah koma. Setelah koma berarti ini ada 1, ini ada 2. Nah, itu, perhatikan itu. Jadi, urutan terkecil antara ini dan ini yang mana duluan? Yang mana kecilan angkanya setelah koma? Ini kan, berarti nanti ini urutan yang terkecil dan ini yang kedua. Nah, yang untuk yang ini 9 sudah. Ini merupakan angka terbesar. Ini aja sudah 9. Ini baru 8. Ini baru 8. Nah, lanjut. Langkah ketiga yaitu jika bilangan pertama setelah koma persepuluhan nilainya sama, maka perhatikan nilai kedua bilangan setelah koma. Nah, contohnya seperti ini, misalnya 8,237, 8,256. Jika ini sama, atau ini sama, maka kalian lihat angka yang ini, yang mana paling besar, yang mana kecil, jadi itulah urutannya. Ya, berarti urutan terkecilnya berarti ini duluan, 8,237, kemudian baru ini 8,256. Ya, jadi kalian bisa mengurutkan, ini bilangan yang dikasih, urutan dari bilangan terkecil ke terbesar. Nah, jadi ini urutan yang pertama terkecil, yang kedua terkecil, dan yang ketiga terbesar. Nah, untuk latihan soal, kalian bisa menjawab soal-soal yang ada di buku temanya. Untuk latihan, mengurutkan bilangan desimal dari terkecil ke terbesar atau terbesar ke terkecil. Ya, sekian dari pembelajaran yang Ibu berikan. Jika kalian kurang jelas, bisa WA pribadi Ibu Guru atau melalui WhatsApp grup. Nah, ingat tugasnya yang Ibu kasih ada pada video ini. Ya, terima kasih. Om Santi Santi Santi.